Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Naifa dengan NIM 2351299 dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan apa itu company analysis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu company analysis, atau yang biasa diindonesiakan adalah perusahaan analisis. Analisis perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti berikut, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan. Mengamati kinerja keuangan perusahaan yang ada seperti pertumbuhan pendapatan, rasio profitabilitas, dan posisi likuiditas. Yang kedua yaitu laporan pemasaran atau manajemen, mencakup riset pasar, penjualan, dan data keuangan lainnya. Yang ketiga ada laporan manajemen, mencakup aspek operasi perusahaan seperti keberlanjutan, filosofi organisasi, dan tujuan sasaran. Yang keempat adalah analisis perusahaan yang sebanding, membandingkan perusahaan dengan perusahaan lain yang memiliki ukuran dan industri yang sama. Teknik ini disebut juga sebagai Comparable Company Analysis atau yang biasa disingkat dengan CCA. Analisis perusahaan penting bagi investor, kreditor, dan mitra bisnis untuk membuat keputusan yang efektif dan merumuskan strategi buat perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu apa pentingnya analisis perusahaan? Pentingnya analisis perusahaan adalah untuk menyediakan perangkat dan data bagi investor untuk membuat pilihan saham yang cerdas. Meneliti perusahaan adalah uji tuntas yang mengurangi beberapa resiko dalam investasi saham. Semakin banyak yang Anda ketahui sebelum membeli saham, semakin baik peluang Anda untuk memiliki sekuritas dengan potensi pengembalian terbaik. Analisis perusahaan yang cermat memberi investor pengetahuan mendalam tentang bisnis tersebut. Dengan membiasakan diri dengan cara perusahaan beroperasi, keuangan, produk, pasar, pesaing, dan manajemen, investor lebih memahami tentang pendorong tertentu dari laba perusahaan yang ada. Yang kedua adalah bagaimana melakukan analisis perusahaan. Langkah-langkah yang harus diikuti yang diberikan adalah seperti yang pertama, teliti industri dan pesaing perusahaan. Analisis lanskap industri termasuk ukuran, pertumbuhan, peraturan, dan tren teknologi, identifikasi peran utama, dan lakukan pembandingan kompetitif pada pangsa pasar, kekuatan, kelemahan, dan keunggulan dibandingin perusahaan. Yang kedua adalah periksa model bisnis dan operasi perusahaan, yaitu evaluasi target pasar, produk atau layanan, distribusi, rantai pasokan, dan kemitraan, proses produksi, akses, dan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Yang ketiga ada meninjau laporan keuangan dan kinerja, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang ketiga yaitu laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah dokumen formal yang mengungkapkan kinerja keuangan perusahaan secara publik selama periode waktu tertentu. Biasanya tahunan atau triwulan. Laporan ini mencakup informasi terperinci tentang laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan ekuitas pemegang saham. Yang keempat yaitu apakah analisis perusahaan sama dengan analisis fundamental? Tidak, analisis perusahaan dan analisis fundamental tidaklah sama. Meskipun analisis perusahaan merupakan komponen analisis fundamental. Analisis fundamental mencakup berbagai faktor dan teknik analisis yang lebih luas.
Analisis fundamental mengacu pada pendekatan investasi penyeluruhan untuk mengevaluasi sekuritas berdasarkan faktor-faktor yang ada. Analisis fundamental mempelajari segala hal yang mempengaruhi nilai sekuritas termasuk kondisi ekonomi, makro, tren industri, dan metrik khusus perusahaan. Baiklah, itu rangkaian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.